adik kelas 4 sampai remaja 3. Hari ini hari Jumat, tapi kok ada video sekolah minggu ya? Ada yang tahu gak kenapa? Ya, betul sekali, hari ini adalah hari Jumat yang spesial, yaitu Jumat Agung. Hari di mana kita sebagai umat Kristen memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanya sekarang kakak mau ajak adik-adik semua nih untuk sama-sama ikut ibadah ini. Kita siapkan hati kita, jangan lupa siapin juga Alkitabnya. Kalau udah, yuk duduk yang rapi, siapin hati kita. Kita mau renungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib demi kita. Untuk mengawalinya, kita sama-sama naikkan pujian, terpujilah Allah. Adik-adik, yuk sekarang kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah Jumat Agung ini ya Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, karena Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kau yang berkati ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sakit tak berikan, kisah sengsara yang kau jalani. Sebagai seorang penjahat, kau disiksa dan didera tangan manusia. Kau diolok dan dihina, kepalamu disematkan mahkota duri. Ada
cemeti dosa manusia. Tetes darahmu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan, karena kasih-Mu yang mulia. Rela Kau panggul salib dosa manusia. Tubuh-Mu yang kudus suci, rela Kau rentangkan antara langit dan bumi. Tuhan, darah-Mu yang suci mulia, rela Kau tumpahkan di atas bukit Golgota. Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak sanggup jerahkan kami dari dosa. Sakit tak berikan, kisah sengsara yang Kau jalani. Bagai seorang penjahat, Kau disiksa dan didera tangan manusia. Kau diolok dan dihina, kepala-Mu disematkan mahkota duri. Tiada noda
mungkin tak terhitung jumlahnya. Tapi Yesus masih mau terus mengasihi kita. Pengorbanan yang begitu besar, rela mati untuk kita. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Sudahkah kita mensyukuri dan merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita? Sudahkah kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Untuk mengingat dan merenungkan pengorbanan Yesus, yuk adik-adik, kita saksikan video ini dan kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Doa Inang, semoga kalian semua sehat selalu. Nah adik-adik, saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kita kali ini, memperingati kematian Yesus Kristus. Dan tema kita hari ini adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Tapi sebelum kita sampai kepada cerita kita hari ini, Inang mau mengajak kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Begini firman Tuhan. Kita ikuti bersama-sama ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan kisah tentang kematian Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus itu harus mati? Untuk ini Inang mau mengajak adik-adik menyimak video kali ini. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah,
mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kalian kan tadi sudah menonton video bagaimana diceritakan tentang kematian Yesus Kristus, di mana Dia mati untuk menyelamatkan kita, manusia, atas dosa-dosa kita, dan Dia rela disalibkan untuk kita. Dan Dia semua melakukan itu adalah karena Ia mengasihi kita. Caranya Dia menunjukkan kasihnya itu, Dia datang ke dunia ini dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib, mau menderita. Adik-adik, tentu apa yang dilakukan Yesus di sini bukanlah merupakan hal yang gampang, karena Yesus harus berjuang. Sekali lagi adik-adik, Inang mau katakan, Yesus harus menderita. Adik-adik mungkin bisa membayangkan bagaimana sakitnya yang dirasakan Yesus pada waktu itu. Ia disiksa sampai akhirnya mati, disalibkan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan bukti dari cinta kasihnya kepada kita. Dia begitu mengasihi kita. Makanya saat Dia menjalankan misi penyelamatannya itu, sesungguhnya dengan kuasa yang ada pada Dia, karena Dia adalah kan Tuhan, Dia bisa saja untuk menghindar dari tindakan penyelamatan dengan cara Dia tidak mau menderita, atau mungkin Dia menghukum orang-orang yang pada waktu itu menyiksa Dia, mengejek Dia, meludahi Dia. Bisa saja Dia lakukan itu. Tapi untuk hal ini, supaya misi penyelamatannya itu, supaya kehendak Allah itu terjadi, maka Dia tetap setia dan taat melakukan apa yang Tuhan suruh kepada Dia. Secara tuntas Dia menyelesaikan misi penyelamatannya itu. Itu sebabnya kita lihat tadi, kita baca bersama dalam nats kita ini dikatakan sudah selesai, lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Adik-adik, apa yang dilakukan Yesus di sini sekali lagi ini merupakan bukti bahwa Ia sayang kepada kita. Itu sebabnya kalau kita saat ini memperingati kematian Yesus Kristus, itu berarti kita sedang merayakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Oleh karena itu adik-adik, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap pengorbanan Yesus? Nah, adik-adik yang terkasih, dalam hal ini penting sekali kita lakukan, penting sekali kita ingat bahwa apa yang harus kita lakukan untuk merespon pengorbanan Yesus adalah
kita harus menerima Dia di dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini adalah kita harus percaya kepada Dia. Kita harus mau melakukan firman-Nya. Kita harus mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita harus bertobat dari kebiasaan dosa yang kita lakukan selama ini. Misalnya berbohong, mencuri, mencontek, marah-marah, ngomong kotor, malas bikin PR, membantah orang tua, sombong, pendendam, dan lain sebagainya. Kita harus berubah, adik-adik. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Dari sekarang, buat komitmen dalam dirimu. Aku harus berubah. Dan tentu kalau kita sudah berkomitmen harus berubah, maka perubahan itu harus kita buktikan, adik-adik. Jangan hanya di mulut saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah contohnya nih, ketika adik-adik diisengi, digodain, dipukul, dicubit, mainannya direbut, diejek oleh orang lain, maka kita tidak boleh membalas dengan berbuat kejahatan. Tidak ya adik-adik, tapi kita harus memaafkan mereka. Sama seperti Yesus yang memaafkan kita atas dosa-dosa kita. Dan Dia masih tetap mengasihi kita sampai saat ini, adik-adik. Nah, di samping itu juga, yang perlu juga kita lakukan adalah kita juga harus senantiasa bersuka cita selalu, meskipun saat ini situasi yang kita hadapi tidak menyenangkan. Misalnya, seperti situasi yang saat ini kita hadapi, yakni adanya bencana pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia dan juga negara kita Indonesia. Karena bencana ini, semua orang menjadi takut, semua orang menjadi panik. Dan di sini juga pemerintah kita menganjurkan, menetapkan peraturan bahwa kita harus menjaga jarak dari orang-orang di sekitar kita. Dan semua itu akhirnya membuat kita pada akhirnya segala sesuatu harus dikerjakan dari rumah. Kita belajar di rumah, kebaktian minggu akhirnya juga di rumah. Pokoknya semua dikerjakan dari rumah. Nah, tentu situasi ini tidak mengenakan bagi kita. Dan semuanya itu tentu bisa membuat kita kehilangan sukacita. Ya, tapi meskipun demikian adik-adik, jangan sedih ya. Adik-adik harus tetap bersukacita. Toh, apa yang kita lakukan saat ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang lain di sekitar kita. Kita juga bertanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi jangan bersedih lagi ya. Jangan kita bersungut-sungut, aku udah bosan di rumah. Aku gak bisa jalan-jalan ke mall, aku gak bisa jalan-jalan ke rumah teman, tidak bisa bertemu dengan itu teman saya, tidak bisa bertemu dengan guru kesayangan saya, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu lagi ya. Kita harus tetap bersukacita. Apalagi bersukacita merupakan hal yang diinginkan Tuhan dari kita anak-anaknya. Karena orang yang bersukacita pasti di dalam dirinya ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Karena di dalam dirinya ada keyakinan Tuhan itu maha kuasa dan Dia juga adalah Allah yang peduli. Dia peduli terhadap apa yang kita alami saat ini. Lihat saja, kita itu sudah diselamatkan dari dosa. Tentu dalam persoalan bencana wabah corona ini, Tuhan juga sanggup untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita percaya kepadanya, kita berpengharapan kepadanya bahwa akan ada hari mendatang yang lebih baik lagi yang akan diberikan kepada kita. Jadi adik-adik, tetap semangat menjalani hari-hari kita. Inang yakin adik-adik pasti bisa melakukannya dengan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memampukan adik-adik.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau berkorban untuk kami, orang yang berdosa ini. Engkau rela disalibkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Ajar kami selalu supaya kami senantiasa melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami yang terkasih, saat ini secara khusus kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, kakak abang adik-adik kami. Engkau juga kiranya memberkati teman-teman kami, guru-guru kami, keluarga besar kami. Kiranya kesehatan, panjang umur, sukacita selalu menyertai mereka. Dan di sini juga kami mau mendoakan masalah yang saat ini dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia ini, yaitu masalah virus corona yang menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran bagi kami. Kami mohon kepadamu agar kiranya Tuhan memberkati dan sertai para pemimpin bangsa di dunia ini di dalam mengawal dan mengatasi penyebaran virus corona tersebut. Begitu juga para medis, kiranya Tuhan limpahkan hikmat agar mereka dapat menemukan penangkal, vaksin, atau obat yang bisa menyembuhkan dan menghilangkan virus corona dari bumi ini. Kami juga memohon supaya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kami semua, ketahanan imun yang kuat, agar kami dapat melawan penyebaran virus tersebut. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan permohonan ini di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita bertemu lagi di hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Ia telah membasuh dosa-dosa kita. Saat ini, mari kita sungguh-sungguh setia kepada Yesus dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya sebagai saksi Kristus. Untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu Betapa Indah Harinya. Yesus membasuh dosaku.
Selamat memperingati Jumat Agung adik-adik. Selamat merenungkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.